Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Hukum dan HAM yang kami beri judul yaitu Isu HAM di Indonesia dalam Perspektif Kasus Pembunuhan Marsina. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 dimulai dari saya sendiri selaku moderator yaitu Elda Susmita. Selanjutnya ada Rosi Sagita, ada Wilda Francisca, ada Nurul Hatimah, ada Rainer Joel, ada Zakaria Fikri, dan Caldera Mawada. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian pelanggaran HAM akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang diartikan dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perilaku seseorang atau perkumpulan individu terhitung aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelengahan yang secara peraturan mengurangi, menghalangi, menahan, dan atau menghapuskan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak memperoleh atau dikhawatirkan tidak akan mendapatkan kegagalan hukum yang adil dan tepat berlandaskan mekanisme peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Dewan Pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perilaku seseorang atau perkumpulan orang, terhitung pegawai pemerintahan, negara baik disengaja atau kelengahan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau menggugurkan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan mendapatkan penyelesaian peraturan yang adil dan benar, berdalil mekanisme hukum yang berlaku. Baik, kepada Nurul, saya persilakan untuk terlebih dahulu menyampaikan materi. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pelanggaran HAM berat, dan yang kedua pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat ialah kejahatan luar biasa dan mengancam nyawa manusia, yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Contohnya, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain-lain. Pelanggaran HAM ringan ialah pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi atau ditanggulangi, seperti kelengahan dalam pemberian layanan kesehatan, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Kronologi kematian Marsinah. Marsinah merupakan salah satu pekerja dari PT Catur Putra Surya yang berada di Porong, Sidoarjo, Jatim. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, para karyawan PT Catur Putra Surya berunjuk rasa. Hal ini disebabkan perusahaan PT Catur Putra Surya menolak untuk menaikkan upah buruh, yang di mana hal tersebut telah diedarkan surat edaran oleh dari Gubernur Jatim nomor 50 tahun 1992. Akibatnya, para karyawan bersatu untuk berunjuk rasa pada pihak perusahaan untuk menaikkan gaji mereka dari Rp1.700.000 menjadi Rp2.250.000. Karena tindakan ini, maka 13 buruh PT CPS diciduk oleh militer. Mereka dianggap menghasut hingga terjadi unjuk rasa, dan 13 buruh PT CPS tersebut digiring ke Kodim Sidoarjo. Karena adanya kabar tersebut, Marsinah sebagai salah satu karyawan PT CPS dengan berani mendatangi markas untuk melihat keadaan rekannya. Namun anehnya, sejak kejadian tersebut, Marsinah malah hilang dan tidak ditemukan jejaknya tepatnya pada jam 22. Pada tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa, ditemukan di gubuk pematang sawah di desa Jagong, Ngajuk. Kemudian jenazahnya divisum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk yang dipimpin Dr. Jekti Wibowo. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka sobek tak teratur dan sepanjang 3 cm di dalam tubuh Marsinah. Luka tersebut menjalar dari lubang dinding kiri kemaluannya sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya juga ditemukan serpihan tulang dan tulang panggulnya pada bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah pun robek. Kantung kemih dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan hebat kurang lebih 1 liter. Selanjutnya, beberapa saat setelah dikuburkan, jenazah Marsinah diotopsi kembali.
Visum kedua dilakukan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depannya hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah. Tulang selangkangan kanannya patah seluruhnya. Labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang. Dan ditemukan pula luka bagian dalam pada alat kelamin sepanjang 3 cm dan pendarahan di dalam rongga perut. Baiklah, kepada Rosi Sagita untuk menyampaikan materi selanjutnya. Bella, saya akan menjelaskan tentang dasar yuridis. Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 butir ke-6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja oleh kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 9 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selanjutnya, indikator kekerasan terhadap perempuan meliputi yang pertama, kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi 5, yaitu eksploitasi, ketidakberdayaan, marginalisasi, imperialisme budaya, dan kekerasan. Kekerasan terbagi menjadi 2, yaitu kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan, dan kekerasan internal yaitu meliputi penghinaan dan ancaman. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dampak kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi 2, yaitu dampak kekerasan terhadap fisik meliputi patah tulang, memar, dan luka berat, dan dampak kekerasan non-fisik meliputi ketakutan, penghinaan, dan harga diri yang rendah. Faktor penyebab kasus pelanggaran HAM. Tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% atau juga disebut dengan gaji pokok. Marsina adalah salah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Tunjangan tetap Rp550.000 per hari mereka memperjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa, dan perundingan Marsina menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Sidoarjo. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wilda Francisca. Kepada Wilda, saya persilakan. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsina lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8,
keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei tahun 1993. Marsina merupakan aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Marsina kala itu aktif dalam perencanaan aksi unjuk rasa dan mogok kerja 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Marsina ikut dalam perundingan dengan perusahaan. Namun pada tanggal 5 Mei, 13 orang tanpa Marsina digiring ke Kodim Sidoarjo karena dianggap sebagai penghasut dan dipaksa untuk mengundurkan diri. Marsina sempat mendatangi Kodim untuk mencari tahu keberadaan teman-temannya. Namun malam itu dia menghilang. Slide selanjutnya. Bos PT CPS, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Staf yang terlibat ikut divonis 12 tahun. Bahkan pengacara Yudi Susanto mengatakan ada bentuk rekayasa untuk kambing hitamkan pelaku sebagai pembunuh Marsina. Kasus penculikan dan pembunuhan terhadap aktivis buruh bernama Marsina adalah kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia dan sampai saat ini belum menemukan kejelasan secara hukum. Adapun yang menjadi faktor penyebab kasus ini adalah adanya tuntutan ekonomi. Marsina adalah perwakilan buruh yang menuntut adanya kenaikan gaji sebanyak 20% kepada PT. Aktivitas Marsina yang menuntut haknya ini membuat sejumlah pihak geram dan melakukan penculikan yang berujung pada pembunuhan. Kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan, dan kekerasan internal yang meliputi penghinaan dan ancaman. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Caldera. Baiklah, materi selanjutnya adalah upaya penegakan hukum dan solusi penyelesaian terhadap pelanggaran HAM atas kasus Marsina. Pembunuhan atas kasus buruh Marsina tidak hanya menjadi perhatian media dalam negeri, melainkan banyak disorot oleh media internasional. Perhatian masyarakat internasional tersebut terjadi karena dianggap dalam kasus pembunuhan Marsina ini bukan hanya kasus HAM yang ringan saja. Citra buruk Indonesia mengenai perburuhan yang telah melekat dikarenakan regulasi pemerintah kini malah semakin mendapat kecaman akibat mutu kesejahteraan buruh yang belum dinilai baik, ditambah lagi dengan munculnya kasus pembunuhan Marsina. Akhirnya, meskipun telah dibebaskan dari segala tuduhan, yang bersangkutan ditangkap kembali di atas tuduhan yang tidak berbeda dari kasus sebelumnya, yaitu pembunuhan. Selain itu juga tidak diterimanya isi BAP dari ke-9 orang tersebut. Pada saat persidangan disebutkan apabila penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang berbeda, apabila pelaku berjumlah 3 orang dan hanya terdapat 1 luka, memungkinkan bila benda tumpul tersebut tidak dicabut. Peristiwa dalam sidang kasus Marsina telah dinilai banyak ketidakbenaran fakta hingga akhirnya para tersangka dapat dihindarkan dari segala tuduhan. Karena 2 pengadilan di Surabaya yang menangani kasus ini menyatakan semua terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan hanya 1 orang yang saja yang dibebaskan, yaitu pemilik PT. Hingga selanjutnya Yudi Susanto dan ke-8 karyawannya harus melaksanakan semua upaya peradilan yang telah ditetapkan. Pada upaya yang terjadi dalam pengadilan, Yudi Susanto beserta ke-8 karyawannya diketahui tidak sedikit yang dapat dibenarkan. Salah satunya yaitu pada berita acara pemeriksaan yang tidak disetujui oleh para hakim. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reynard. Berikut solusi untuk kasus pelanggaran HAM Marsina. 1. Mengusut kembali siapa pelaku pembunuh Marsina. Terdakwa pembunuh Marsina bebas murni pada tingkat kasasi, artinya pelaku pelanggaran HAM terhadap Marsina masih bebas berkeliaran. Yang kedua, pemerintah wajib mengawal hak dan kewajiban buruh sehingga tidak ada lagi buruh yang dilanggar HAM-nya karena memperjuangkan haknya. Yang ketiga, pemerintah wajib mengeluarkan instrumen-instrumen hukum yang berpihak pada buruh yang tujuannya adalah menjamin kesejahteraan mereka. Yang keempat, kebebasan buruh dalam berserikat dan menyuarakan pendapatnya tidak bisa dikecilkan, apalagi dihilangkan. Pemerintah harus menjamin kebebasan berpendapat tersebut. Kesimpulan,
kasus pembunuhan Marsina merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Hal itu dikarenakan kasus tersebut melanggar yang namanya hak hidup seseorang manusia, ditambah lagi telah melanggar dari unsur pembunuhan dan penyiksaan sewenang-wenangnya di luar putusan pengadilan terselesaikan. Maka demikian kasus tersebut tergolong sebagai pelanggaran HAM berat. Berdasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat diketahui dengan jelas bahwa tindakan dalam kasus tersebut adalah upaya berlebihan dalam menangani tuntutan Marsina dan rekan-rekan kerjanya. Jelas tindakan oknum melanggar hak konstitusional Marsina dalam artian menuntut gaji yang sepatutnya dan layak dia terima. Hak tersebut secara tersirat dan tersurat termuat dalam pasal 28D ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang isinya bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan sikap yang adil atas usaha yang telah mereka kerjakan, juga berhak menjalin hubungan kerja yang harmonis dan layak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zakaria. Baik, saya akan menjelaskan tentang ini. Untuk meminimalisir terjadinya hal seperti kasus Marsina tersebut, pemerintah harus lebih menajamkan kebijakan atau penerapan peraturan HAM dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana hukum HAM itu harus ditaati dan diterapkan dalam kehidupannya, memberikan lembaga khusus HAM, dan memberikan perlindungan 24 jam kepada korban yang terkena dampak dari pelanggaran HAM. Sekian. Baiklah, rangkaian diskusi pada kesempatan kali ini telah berakhir. Kami cukupkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.